Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Diagi dari program studi akuntansi dengan NIM 031111220010. Di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2022 di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama ini adalah profil PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau disingkat ICBP didirikan pada tanggal 2 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau ICBP, pemegang saham pengendali. Kemudian kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan dan entitas anak berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ICBP terdiri dari produksi mie, bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan perdagangan, transportasi, pergudangan dan pendinginan, jasa manajemen, serta penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada entitas anak dari perusahaan ICBP. Di sini ada entitas anak langsung dan entitas anak tidak langsung. Yang secara langsung, yang pertama itu ada Drayton dengan domisili di Singapura, lalu tahun beroperasi secara komersial pada tahun 2008 dengan jenis usaha investasi dan agen perdagangan. Kemudian yang kedua ada PT Sukses Arta Jaya dengan domisili di Jakarta dan tahun beroperasinya ini di sini tidak diketahui. Kemudian dengan jenis usaha jasa konsultasi manajemen. Lalu yang ketiga ada Indofood dengan domisili di Malaysia dengan tahun operasi 2007 dan jenis usaha yaitu produksi mie. Lalu yang keempat ada PT Surya Rango Containers dengan domisili Jakarta, beroperasi pada tahun 1993 dengan jenis usaha produksi bahan kemasan. Selanjutnya ada PT Indofood Fortuna Makmur dengan domisili di Jakarta dan tahun operasi yaitu pada tahun 1990 dengan jenis usaha yaitu produksi makanan ringan. Selanjutnya ada PT Anugrah Indofood dengan domisili Jakarta dan tahun operasi yaitu 2013 dengan jenis usaha produksi minuman non-alkohol. Selanjutnya ada PT Indofood Sukisima dengan domisili di Jakarta dan di sini tidak diketahui tahun operasinya pada tahun berapa. Namun di sini jenis usahanya yaitu industri makanan, pengelolaan minyak dan lemak nabati untuk industri roti. Selanjutnya ada PT Indofood Komsa Sukses. Di sini domisilinya di Jakarta. Kemudian tahun operasinya yaitu pada tahun 2014 dengan jenis usaha pengelolaan restoran. Lalu ada PT Nugraha Indah Cita Rasa dengan domisili Jakarta dan tahun operasi yaitu pada tahun 2005 dengan jenis usaha pemasaran produk kuliner dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu Pinnahill Company Limit dan entitas anak dengan domisili di Kepulauan Virgin Britania dengan tahun operasi yaitu pada tahun 1991 dan dengan jenis usaha produksi penjualan mie instan. Nah, selanjutnya ada entitas anak yang tidak langsung. Yang pertama itu ada PT Financial Permata Makmur atau PPM dengan domisili di Jakarta dan tahun operasi pada tahun 2008 dengan jenis usaha yaitu jasa konsultasi manajemen. Lalu yang kedua ada PT Indalakto atau IDLK dengan domisili di Jawa Barat dan tahun operasi pada tahun 1997 dengan jenis usaha produksi dan distribusi produk yang berhubungan dengan susu dan kawasan industri. Selanjutnya ada PT Tirta Sukses Perkasa atau TSP
dengan domisili di Jakarta dan tahun operasi pada tahun 2014. Kemudian jenis usahanya yaitu produksi air minum dalam kemasan. Dan yang terakhir yaitu PT Indokuat Sukses Makmur atau IKSM dengan domisili di Jakarta dan beroperasi pada tahun 2004. Kemudian jenis usahanya ini pengembangan, produksi, serta pemasaran produk yang berkaitan dengan susu. Kemudian ada kebijakan akuntansi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, laporan keuangan ICBP ini untuk periode 2022 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia, yaitu SAK Etap yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi yang digunakan ICBP dalam menyusun laporan keuangannya. Yang pertama yaitu kebijakan pengakuan pendapatan. ICBP mengakui pendapatan dari penjualan barang dan jasa pada saat barang dan jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan tersebut diukur dengan nilai wajar dari barang dan jasa yang diserahkan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pengakuan beban. ICBP mengakui beban pada saat terjadi, yaitu ketika manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada aset tersebut telah habis dikonsumsi. Beban diukur dengan nilai historis atau nilai wajar, tergantung pada metode pengakuan yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan penyusutan aset tetap. Nah, ICBP ini menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menyusun aset tetap. Beban penyusutan diakui secara periodik selama masa manfaat aset tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan penilaian persediaan. Nah, ICBP juga menggunakan penilaian persediaan rata-rata tertimbang untuk penilaian persediaan. Penilaian persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Nah, yang terakhir ini kebijakan pengakuan laba bersih. Laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban setelah dikurangi pajak penghasilan. Laba bersih diakui pada saat periode akuntansi berakhir. Nah, selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian periode 2022 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di sini ada aset dan tentunya itu ada aset lancar, di dalamnya ada kas dan setara kas. Pada 31 Desember 2022 dengan nilai Rp15.741.068. Selanjutnya di sini ada investasi jangka pendek sebesar Rp156.420 dengan piutangnya dari pihak ketiga neto dan pihak berelasi yaitu Rp3.507.566 dan Rp3.367.938. Nah, di sini yang bukan usahanya dari pihak ketiga yaitu Rp120.456.9 dan Rp232.201 dengan persediaan netonya Rp7.132.321. Kemudian ada uang muka dan jaminan. Nah, di sini sebesar Rp463.490 dengan pajak dibayar di muka yaitu Rp281.542 dan beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya yaitu sebesar Rp67.360 dan total aset lancarnya yaitu Rp30.070.365. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Nah, di sini ada aset pajak tangguhan yaitu sebesar Rp271.766 dan investasi jangka panjangnya yaitu sebesar Rp11.169.243. Kemudian aset tetapnya Rp14.520.941. Lalu aset hak gunanya di sini Rp204.231. Dan beban ditangguhkan yaitu sebesar Rp48.108 dan ada goodwill Rp54.006.155. Selanjutnya ada aset tak berwujud sebesar Rp1.592.552. Selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya sebesar Rp2.422.205 sehingga total aset tidak lancarnya yaitu Rp84.235.171 dan total asetnya Rp115.305.536. Nah, kemudian di sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas
Dalam liabilitas jangka pendek di sini ada utang jangka pendek, cerukan dan utang trust sebesar 825.000. Lalu ada utang usaha. Ini dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Dari pihak ketiga sebesar Rp3.362.607. Kemudian dari pihak berelasi Rp340.372. Dari utang bukan usaha dari pihak ketiganya yaitu sebesar Rp740.017 dan pihak berelasinya Rp282.105. Lalu beban akrualnya yaitu Rp2.498.512. Dengan liabilitas imbalan kerja jangka pendeknya yaitu di sini ada utang pajak sebesar Rp1.054.050 dan di sini ada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Di sini ada utang bank sebesar Rp487.311. Kemudian ada liabilitas sewa. Di sini sebesar Rp80.407. Nah, liabilitas jangka pendek lainnya di sini tidak diketahui ya. Kemudian total liabilitas jangka pendeknya sebesar Rp10.033.935. Nah, di sini ada liabilitas jangka panjang. Dengan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu, utang banknya itu sebesar Rp1.548.641. Lalu utang obligasinya Rp49.967.686. Dan utang jangka panjang lainnya sebesar Rp8.753 dan liabilitas sewa sebesar Rp88.253. Lalu liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp326.268. Lalu liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp2.859.003. Lalu total liabilitas jangka panjangnya Rp47.798.594 dengan total liabilitas sebesar Rp57.832.529. Lalu di sini ada ekuitas dengan modal saham dari nilai nominal 50 dengan angka penuh per saham. Lalu modal dasar 15 miliar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh 11.661.908.000 saham dengan totalnya Rp583.095.000 dan ada tambahan modal disetor sebesar Rp5.985.469. Nah, di sini ada selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali, yaitu sebesar Rp638.715. Lalu selisih kurs atas penjabaran laporan keuangannya sebesar Rp78.034. Dan laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan sebesar Rp1.324.065. Kemudian ada cadangan umum belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp60.000 dan Rp29.282.631. Nah, di sini ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp36.518.511. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar Rp20.954.496 dengan total ekuitas yaitu Rp57.473.007. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp115.305.536. Kemudian di sini ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama yaitu ada kas dan setara kas yang terdapat dari laporan posisi keuangan konsolidasian di atas. Nah, kas terdiri atas kas dan bank. Setara kas terutama merupakan deposito berjangka dengan jangka waktu 6 bulan atau kurang sejak saat penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terutama ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, kemudian nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Kelompok usaha menetapkan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan realisasi neto persediaan. Kemudian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi
selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari beban dibayar di muka disajikan sebagai bagian dan akun aset tidak lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, pendapatan dari PT Indofood ini berasal dari dua sumber utama, yaitu penjualan barang dan jasa. Nah, pendapatan barang dan jasa adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pendapatan ini dicatat dalam akun penjualan neto. Kemudian ada pendapatan operasi lainnya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan operasi yang tidak berkaitan langsung dengan penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini dicatat dalam akun pendapatan operasi lain. Kemudian akun pendapatan yang terdapat dalam laporan laba rugi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada penjualan neto atau net sales. Penjualan neto merupakan pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Pada tahun 2022, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk membukukan penjualan neto sebesar Rp64.797.516. Nah, di sini ada beban operasi yang dikeluarkan oleh ICBP pada tahun 2022. Akun-akun beban operasi yang terdapat dalam laporan ICBP. Yang pertama itu ada beban pokok penjualan, kemudian beban penjualan dan distribusi, lalu beban umum dan administrasi, dan beban operasi lain. Beban pokok penjualan di sini sebesar Rp43.5.230 yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dijual. Beban penjualan dan distribusi sebesar Rp5.992.683 yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan dan mendistribusikan produk yang dijual. Beban umum dan administrasinya sebesar Rp2.385.558 yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Beban operasi lainnya sebesar Rp267.674 yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasi lain. Nah, di sini ada pendapatan non operasinya. Nah, pendapatan non operasinya itu terdapat dari pendapatan keuangan yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas keuangan seperti bunga, dividen, dan keuntungan dari penjualan surat berharga. Pada tahun 2022, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini membukukan pendapatan keuangannya sebesar Rp240.985. Nah, kemudian di sini ada pos-pos luar biasa. Pertama yaitu ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atau setelah pajak. Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp145.011 dan pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi yaitu laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan sebesar Rp66.199. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian periode 2022 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp64.788.332. Selanjutnya pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp36.073.157. Lalu pembayaran untuk beban produksi dan usaha sebesar Rp10.198.787. Kemudian pembayaran kepada karyawan sebesar Rp5.676.013. Lalu kas yang diperoleh dari operasi sebesar Rp12.840.375. Lalu pembayaran pajak neto sebesar Rp2.231.362 dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp240.985. Lalu pembayaran beban keuangan sebesar Rp2.123.804 dan penerimaan pembayaran lainnya yaitu Rp78.300. Sehingga kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp8.004.494. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp166.441. Lalu pengurangan atau penambahan investasi jangka pendek sebesar Rp127.800. Kemudian penambahan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp1.788.876. Dan penyertaan di entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp11.000. Dengan demikian, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp1.505.635. Nah, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp2.057.500. Lalu penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp300.000. Lalu penerimaan utang obligasi tidak diketahui di sini. Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp9.331.551. Lalu pembayaran dividen kas sebesar Rp2.507.310.
Nah, selanjutnya ada pembayaran utang bank jangka pendek, yaitu sebesar Rp1.747.500. Lalu pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali dan lainnya, sebesar Rp1.025.576. Lalu pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp347.937. Lalu pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp223.885. Dengan demikian, kas neto yang diperoleh digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp12.826.259. Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas yaitu sebesar Rp890.491. Lalu kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas sebesar Rp4.636.909. Lalu kas dan setara kas pada awal tahun yaitu Rp20.377.977. Dan kas dan setara kas pada akhir tahun yaitu Rp15.741.068. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.